Memusatkan energi. Apa yang kita rasakan dengan panca indera adalah energi. Energi ini mengambil bentuk fisik sehingga dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan kita. Kemudian, bagaimana dengan energi yang tak kasat mata? Selama ini, umat manusia hanya terfokus kepada hal-hal yang dapat diamati secara konkret menggunakan mata. Inilah dasar dari segala penelitian empiris oleh para ilmuwan, di mana mereka hanya dapat menganalisa serta menarik kesimpulan ketika apa yang mereka teliti berwujud fisik. Namun, kebuntuan ini sedikit demi sedikit telah mendapatkan titik terang. Ketika semakin banyak peneliti mengalami kebangkitan spiritual dan memadukan apa yang diberikan label sebagai teosofi, agama, maupun filosofi untuk menjelaskan hal-hal di luar nalar manusia. Energi yang tak kasat mata ini sesungguhnya juga ada di dalam diri manusia, di mana lapisan energi ini dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi lapisan energi jiwa, mental, serta emosional. Lapisan energi yang selama ini terlihat oleh manusia hanyalah lapisan energi tubuh fisik. Padahal, lapisan ini adalah lapisan paling kasar dan terluar dari seluruh lapisan energi yang dimiliki oleh kita. Kemudian, bagaimana kita dapat melihat lapisan energi kita yang lebih halus? Caranya adalah dengan membuka mata ketiga kita. Mata ketiga selama ini telah disalahartikan sebagai kemampuan mistis untuk melihat makhluk halus seperti jin, hantu, atau makhluk astral lainnya. Padahal sesungguhnya, mata ketiga adalah nama lain dari mata batin kita. Mata batin biasanya semakin terbuka dengan peningkatan kesadaran, di mana ilusi pada matriks 3D, yaitu dogma serta doktrin dari sistem kepercayaan, pendidikan, kepemerintahan, dan lain sebagainya luruh secara perlahan. Mengapa perlahan? Karena melepaskan pemrograman yang telah ditanamkan di alam bawah sadar kita sejak kecil membutuhkan waktu. Hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai realita akhirnya terungkap sebagai sebuah kebohongan. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan mengalami gangguan mental secara sementara. Kita akan terlihat gila di masyarakat. Padahal sesungguhnya, fase ini begitu penting karena kita membersihkan diri kita dari racun yang selama ini kita pikir adalah obat. Kemudian, ketika kita sudah membersihkan begitu banyak racun dari tubuh kita, bagaimanakah pemulihan diri terjadi? Inilah yang banyak disebut dengan healing, di mana kita menyelaraskan kembali energi diri. Kita berupaya untuk memusatkan kembali energi ke diri kita. Jika sebelum mengalami kebangkitan spiritual, kita lebih banyak memboroskan energi kita untuk orang lain, maka setelah kebangkitan, kita akan lebih hemat dengan memfokuskan energi ke dalam diri, di mana kita tidak lagi ingin melayani ego diri kita, apalagi orang lain. Memusatkan energi biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan paling pertama adalah memusatkan energi tubuh fisik, di mana kita mulai melakukan penyembuhan dari segala penyakit di tubuh fisik dengan menjaga kebersihan serta kesehatan diri kita. Kita mulai berbenah dari kamar atau ruangan tempat kita tinggal, menyortir kembali, dan merelakan barang-barang lama yang menyimpan kenangan masa lalu. Hal ini penting untuk dilakukan karena melepaskan barang lama artinya kita menyediakan ruang untuk energi yang baru. Hanya pada kondisi ruangan yang bersih serta tubuh yang sehat, kita dapat memusatkan energi ke lapisan energi yang lebih halus. Pemusatan energi tubuh fisik akan terjadi lebih cepat jika kita disiplin melakukan yoga, qigong, atau seni olah pernafasan lainnya. Pemusatan energi mental dan emosional biasanya dapat kita lakukan secara bersamaan, di mana ketika kita melakukan olah batin melalui meditasi atau duduk hening, kita dapat memutar kembali segala memori atau trauma yang selama ini menghantui kita. Kita duduk bersama rasa sakit yang kita rasakan dan menelusuri berbagai kejadian untuk menemukan akar dari emosi getaran rendah yang kita tampilkan. Seringkali, akar dari dendam, amarah, kekecewaan, serta ketakutan yang kita rasakan adalah akibat ekspektasi atau citra yang kita lekatkan kepada diri kita maupun orang lain. Citra yang kita bangun tersebut adalah ilusi akibat kreativitas kita. Ketika kita menerima kegelapan jiwa kita sendiri,
kita akan memahami bahwa apa yang terjadi kepada diri kita adalah pelajaran yang harus kita pahami di sekolah bumi. Ketika kita sudah memaafkan diri sendiri dan orang lain, maka kita akan bisa memusatkan energi ke lapisan berikutnya, yaitu energi jiwa kita. Lapisan energi jiwa juga sering disebut dengan kesadaran atau consciousness. Untuk dapat menjadi sadar, kita harus melepaskan segala jubah ego. Ketika kita tidak menghakimi, memilah, atau membandingkan, maka energi kita akan terfokus pada satu titik, yaitu kesadaran kita sendiri. Disinilah kita akan dapat mendengar dan melihat segala sesuatu menjadi begitu jernih, tanpa dualitas, namun kesatuan.